أهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para mahasiswa Fakultas Agama Islam Undar Jombang, seperti jadwal sebelumnya bahwa rutinitas kita pada setiap hari Selasa ini kita baca surat kitab Minhajul Abidin atau yang disyarahi oleh Yai Ihsan namanya Sirajut Talibin. Untuk itu mari kita wasilah pada Nabi Muhammad SAW, warga dan sahabatnya, mu'alif hadal kitab Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Yai Ihsan Al-Jambasi, Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahi al-Maghfurlah Dr. Ki Haji Musta'in Romli, zujatihi, sulihi, wa furri, jami talamidihi, syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma istakmala ilma wal ma'rifah fil faraid. Falamma istakmala semangsane bu sempurna nyempurnaake sapa abet al ilma ing ilmu wal ma'rifat lan pengetahuan fil faraidi kelawan pira-pira perkara kang wajib, fil faraidi kelawan pira-pira perkara kang fardu, imba'atha mongko bangkit liyakhudha supaya tumandang sapa abad fil ibadati ing dalam ibadah. Jadi kalau seorang hamba ini sudah mengetahui syariatnya, mengetahui ilmunya terkait dengan kewajiban-kewajiban, baik itu sholat, baik itu puasa, zakat, dan seterusnya, baru kemudian seorang hamba itu akan bangkit, akan bisa menjalankan di dalam ibadah. Sebab kalau mereka beribadah kemudian tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui bagaimana syarat rukunnya, maka ibadah itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghilu lan ngrepotake sapa abet biha kelawan ibadah, sehingga kesibukan-kesibukan beribadah baik itu sholat ataupun yang lainnya akan dikawal dengan ilmu pengetahuan. Panadzara mongko ningali sapa abet, fa idza huwa mongko nalikane utawi abet iku sahibu jinayatin duweni pira-pira, sahibu jinayatin duweni pira-pira kesalahan, wa dzunubin lan tegese pira-pira dosa. Bahasa utawi iki
iki apa sahibu jinayatin wa dzunubin iku halul aksari keadaan kang akeh minan nasi saking menungso. Ini kondisi yang banyak dilakukan oleh manusia ya. Bagaimana kalau pelaku ibadah itu satu sisi banyak dosa, satu sisi banyak kesalahan. Yang ini kebanyakan kita seperti itu. Fayaqulu mengucap sapa Gusti Allah, kaifa uqbilu alal ibadati wa ana musirrun alal maksiati. Fayaqulu mengucap sapa sahibu jinayatin badunubin, maksudnya maaf keliru. Fayaqulu mengucap sapa sahibu jinayatin badunubin, kaifa kaya ngopo uqbilu alal ibadati dan terima sapa ingsun. Ukbilu dan terima sapa ingsun ngalal ngibadati ing atase ibadah wa ana khali utawi ingsun iku musirun mempeng alal maksiati ing atase nglakoni maksiat. Mutalatih itu apa? Jibrat itu dikelumuri gitu loh. Dikelumuri pihak kelawan maksiat. Apa yajibu mongko wajib alaiya ing atase ingsun awalan ing dalam kawitane an atuba yen tobat sapa ingsun ilaihi maring Gusti Allah. Jadi kalau orang-orang yang beribadah itu sementara banyak kesalahan, banyak dosa, dan inilah keadaan yang terbanyak di antara manusia. Banyak dosanya, banyak kesalahannya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana ibadahku diterima oleh Allah, sedangkan aku senantiasa berbuat dosa, berbuat musirun, mempeng, senantiasa berbuat dosa, dilingkungi dengan beberapa kemaksiatan, atau istilahnya orang awam sekarang di masyarakat, ibadah sregep, maksiate mempeng, podo ae. Podo mempeng ibadah mempeng, maksiate ya mempeng. Terus ya apa ngene iki? Bagaimana ibadahku diterima oleh Allah kalau aku seperti ini? Makanya Imam Ghazali mengatakan fayajibu di dalam kitab ini, fayajibu alayya awalan an atuba ilaihi, maka wajib bagi saya untuk berbuat taubat terlebih dahulu. Atau mungkin senantiasa berbuat tobat, tidak harus tobat itu menunggu lebaran tanggal 1 Syawal minta maaf kepada sesama manusia. Puasa Ramadan nggih lebur dosa mari maksiat maneh bukan. Senantiasa kita berbuat tobat. An atuba ilaihi liyaghfira supaya ngapura sapa Gusti Allah limaring ingsun dunubi ing pira-pira dosa ingsun. Dengan bertobat itulah kita berharap agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga ibadah kita semakin banyak, dosa kita tidak semakin banyak karena ada taubat tadi itu. Bayu khalisoni lan bersihake sapa Gusti Allah ni ing ingsun min asriha saking ngeker maksiat wa yutahhiruni lan bersihake sapa Allah ni ing ingsun min agzariha saking pira-pira kotorane maksiat, sehingga dosa-dosa yang telah dilakukan itu bersih karena ada tobat tadi. Dan tidak mungkin manusia nggak punya dosa, itu nggak mungkin. Rasul pun sudah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, yaitu orang-orang yang mau bertaubat. Orang yang mau bertobat inilah
Kalau benar-benar tobatnya memenuhi kriteria, memenuhi syarat-syaratnya tobat. Tidak sekedar tobat atau namanya kapoknya kapok lombok. Mari muangan kepedesan, ngueh-ngueh gitu ya. Setelah makan lagi, nyari lombok lagi, nyari sambal lagi. Kalau nggak ada sambalnya malah nggak enak. Itu ibaratnya orang tobat, jadi kapok, enggak. Tobatnya nggak temenan itu. Tobatnya wis, iya, koyo memang pedesnya sambal ini, Pak. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada syarat-syaratnya tobat agar menjadi taubatan nasuha. Fa'asluhu mongko bagusi sapa ingsun lil khidmati maring ngladeni mengabdi lil khidmah wa bisatil kurbati lan supaya marek utawa nyedek nanggone Gusti Allah. Patas takbiluhu mongko ngadepi apa tobat hu ing gone Gusti Allah hahuna ing dalem kene wajib taubat. Jadi ada aqobatut taubah. Aqobah itu kan undak-undakan. Kemarin kita jelaskan ibarat orang naik gunung itu ya, dari lantai apa? Tingkatan tangga 1, kedua naik terus. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah, tantangannya luar biasa. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada syaratnya tobat agar tobatnya diterima. Satu, kalau tobatnya itu yang terkait dengan dosa yang maksiatnya kepada Allah atau hablum minallah, itu syaratnya tobat ada 3. Yang satu tobatnya adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemaksiatan yang telah dilakukan itu ditinggalkan. Atau umpamanya biasanya sholatnya ketinggalan, sholatnya ketinggalan, waktunya kodok, itu kan bagian dari dosa. Maka kalau kita bertobat, ya tidak terulang kembali sholat kesiangan tadi itu. Jadi meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, berupaya atau niat tidak akan mengulangi kembali. Beda loh ya. Sengaja sudah komitmen tidak akan mengulangi lagi. Adapun ketika nanti terulang kembali dengan tidak sengaja, itu lain lagi, gitu ya. Nomor 3, an-nadam, adanya penyesalan. Jadi getun, masya Allah, aku mau kok kesiangan, enggak krungu azan subuh, gitu. Ada hatinya itu penyesalan. Itu berarti sudah masuk kriteria taubatan nasuha. Tapi ketika dia sudah bangun kesiangan kok gak getun blas, lakukan maksiat liyane apa kok gak dirasa getun, maka kalau dia bertobat, tobatnya belum taubatan nasuha karena belum memenuhi syarat rukunnya taubatan nasuha. Ada penyesalan. Dan penyesalan berarti sudah bisa merasakan, oh saya ini bersalah, kenapa saya ada waktunya tertentu kok saya melanggar aturan itu, sehingga merasa bersalah, pengakuan bersalah. Kalau dosa itu berkaitan dengan hablum minan nas, syaratnya taubatan nasuha, lain ada tambahan. Di samping yang 3 tadi, 1 meninggalkan kemaksiatan, 2 tidak berencana tidak akan mengulangi kembali. Kemudian yang ketiga, punya rasa menyesal. Ditambah lagi yang keempat, dia mau minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maaf kemarin saya punya salah sampean, saya ngerasani sampean atau mungkin dengan kata-kata yang lain lah. Baru dimaafkan, baru tandanya mau minta maaf itu sudah benar-benar dia bertobat itu. Atau yang kelima, kalau ada berkaitan dengan masalah utang piutang, masalah pinjam meminjam, masalah materi, ya itu harus dimintakan ikhlasnya. Kalau memang dia mengikhlaskan, kalau tidak ya kita wajib membayarnya. Baru itu yang terkait dengan taubatan nasuha yang
terkait dengan maksiat yang qablu minan nas itu sudah terpenuhi. Ya itu namanya orang hidup di dunia ini ya nggak ada orang yang nggak salah, itu nggak ada, pasti ada kesalahan. Kiai pun juga punya kesalahan, cuma beda dengan kita. Kalau kiai kan dosane didik ya. Dosane didik itu dosa itu rupanya kan ireng. Lek cilik dadi nempel naik wajah. Dadi lan ganteng nih lek lanang. Dadi lan cantik lewe itu ada tai lalatnya kecil gitu ya. Tambah manis gitu. Tapi lek dosane ku akeh yo nempel naik ireng, gemblok ireng ngono, menakutkan itu namanya. Itu gambaran bahwa dosa itu kayak begitu, nggak ada orang yang nggak punya dosa. Dosane Kanjeng Nabi maksum, terjaga oleh para mukmin sejati, itu ada maksum, ada mahfud terhindar, terjaga. Orang mukmin sejati itu terhindar dari dosa, walaupun dosa terus cepat berbuat tobat. Berikutnya ya, orang yang sudah tobat kan bermacam-macam, pelampiasannya kan bermacam-macam. Di samping ada cara 2 rakaat sembahyang tobat, kemudian aja yang baca istighfar, kemudian semua amal soleh, innal hasanat yudhibna as-sayiat. Di dalam firman Allah begitu. Setiap amal kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu bisa menghapus beberapa kejelekan atau kesalahan. Semakin kita banyak maksiat, semakin kita banyak dosa, bermacam-macam cara yang kita tempuh sebagai implementasi tobat kita. Dengan sholat tobat 2 rakaat, dengan baca Al-Quran, dengan istighfar, dengan silaturahim. Nah, itu bagian daripada implementasi dari tobat kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita sudah berperilaku baik, melayani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mengupayakan agar dekat kepada Allah, nah disinilah sehingga orang itu akan merasakan kenyamanan dalam kehidupan. Kalau masih punya dosa itu ya hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak tenang. Ya, kalau ada pertanyaan gini, nah itu Pak, ada orang yang nggak pernah sembahyang, nggak pernah tobat, kayak senang-senang aja itu. Itu kayak enjoy saja hidupnya, malah kenikmatannya luar biasa itu, bisa naik mobil, bisa keinginan tercapai, padahal dia kan nggak pernah beribadah, dia kan hanya nggak pernah tobat. Katanya nggak bisa bahagia, loh sampai hati-hati. Itu bagian dari sifat Rahman ya Allah, sifat kasih sayangnya Allah. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu hanya khusus pada orang-orang yang beriman ketika di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahman, makanya Ar-Rahman lebih dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah kepada hambanya, baik beriman ataupun tidak beriman. Bukti ini Cina-Cina yang tidak pernah ibadah, nyaman-nyaman hidupnya, senang-senang, banyak duit, ya. Mobilnya juga bagus-bagus. Yang dilulu sama Allah itu istidraj, dilulu, ya terus mau. Karepmu seneng apa kon, tapi hati-hati engko. Imal masyita fa innaka mayitun, katanya kan. Berbuatlah seenak kamu, tapi ingat kamu akan mati. Wahbub masyita fa innaka mufarikun bihi. Cintailah apa yang kamu senangi, yang kamu cintai. Tapi ingat, apa yang kamu cintai pasti akan berpisah dengan kamu. Ismasyita, hiduplah semaumu. Oh, ya, ismasyita fa innaka mayitun. Hiduplah semau kamu akan mati. Wa mal masyita fa innaka majziyun bihi. Beramallah apa yang kamu inginkan, tapi ingat apa yang kamu amalkan akan dapat balasan dari Allah. Itu nanti kita nggak usah meri. Aku sembahyang bentino, tahajud bentino, kok gak suge-suge, gak usah ibadah aku loh, ngawur aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Fayahtaju mongko butuh sapa abet. Fayahtaju mongko butuh sapa abet. Lama khalata kali mesti labuda lama khalata labuda harus ilakot iha maring medot maksiat. Harus diputus kemaksiatannya itu. Liyasila supaya tumeka sapa abet ilama maring barang huwa ya utawi ma iku al maksudu perkara kang den maksud minna saking ibadah. Kalau sudah maksiat itu dilepaskan, diperangi, ditinggalkan, maka akan sampailah kepada tujuan di dalam ibadah kalian. Ibadah kepada Allah dan tanpa tanpa dicampuri dengan kemaksiatan. Fayakhudhu mongko tumandang asali ngalap di sini makna muradnya yaitu mandang berinteraksi bidzalika ing dalem mengkono ma iqamati taubat kelawan lakoni taubat. Jadi harus berinteraksi dengan taubat tadi. Iqamati taubat kelawan lakoni taubat bihukukiha kelawan piro-piro haki taubat wasyaraitiha lan piro-piro syarate taubat. Yang sing tak sebut niku mang syarat-syaratnya tobat dan haknya tobat itu apa saja yang sudah saya jelaskan tadi. Ila ayak to'aha maring yen to mesteake ayak to'aha maring yen to mesteake sapa abet ha ing taubat. Falamma an khasalat semangsane wis hasil Falamma an khasalat semangsane yen to wis hasil ento berhasil lahu maring abad. Apa sing hasil apa at-taubatu tobat. As-shadiqah tukang bener. Kalau sudah benar-benar melaksanakan tobat yang sesungguhnya, Bapak roho lan wis rampung sapa abad. Wis rampung sapa abad min hadil aqobati saking ikilah undak-undakan saking ikilah tangga kesulitan niku mang akan naik menjadi tangga berikutnya karena sudah melalui tangga taubat tadi itu. Maka wis rampung sapa abad min hadil aqobati saking ikilah undak-undakan kata hanna. Nah iki hanna mongko rindu, hanna mongko kangen bronto sapa abad ilal ibadati maring ibadah. Wis tobat wis temenan iku mang akhire mbuduhi rasa rindu bronto ketemu Gusti Allah. Wis krungu azan wis bingung wudu pisan. Allahu akbar waduh azan cepet-cepet tangi kambale dipasang mana dipasang. Selimutnya dilempit akhirnya nang jeding bronto kepengen melok berjamaah, pengen melok kuliah, pengen melok ngaji, bronto kepengin dalam hal yang positif akhirnya. Itu maksudnya hanna, rindu ilal ibadati maring ibadah. Liyahuda supaya ningali, supaya ngalap, supaya tumandang kaya ndukur kemang sapa abad biha ing dalam ibadah Masya Allah lewis niki betapa orang bisa menikmati nikmatnya beribadah seperti orang yang bisa menikmati nikmatnya kopi dan rokok. Biasanya ngopi, biasa ngerokok, kok gak ada kopi, gak ada rokok, toleh mesti. Iya, rek ganti kok rokok tarik kecoin rek, mesti ngono. Iya, soalnya gak duit entek. Nah, si join-joinan. Karena apa? Sudah bisa merasakan nikmatnya rokok. Tapi bagi orang yang gak tahu nikmatnya rokok, malah pahit malahan. Ngerokok pisan ngidune ping 5 ini. Karena apa? Karena belum tahu nikmatnya rokok dan kopi. Karena nggak biasa. Masih dipaksa ya mau.
Orang juga begitu, ibadah itu kalau sudah tahu nikmatnya sembahyang berjamaah, tahu nikmatnya, wah, kau usah dikongkon, melaku dewe. Tapi butuh tadi tangga-tangga tadi dilalui tadi itu undak-undakan taubat itu harus dilalui. Nah, wis sempurna itu memang baru iso iku mah. Panazara mongko ningali sapa abad fa iza khaulahu mongko nalikane dalem kiwa tengene abad awaikun utawi pira-pira kendala mahdikatun kang meliputi bi kelawan abad. Ketika ya seorang hamba itu dikelilingi dan diliputi oleh beberapa kendala-kendala, kulawakitin ing dalem apa kulawakitin saben-saben wong suwiji minha saing awake saking kendala-kendala iku mang yaukuhu kang ganggu ing kulawakitin amma saking barang kosota kang nejo sapa kullu wakidin minal ibadah disang ibadah birob bidorbin kelawan macem minat tawiki sanging piro-piro kendala. Jadi ketika kita sudah beribadah itu akan muncul gangguan-gangguan itu. Kalau begitu gimana? Fata amal. Nah, ini kamu sudah beribadah, senang-senangnya melaksanakan ibadah, kok ada gangguan-gangguan yang menyelimuti kalian. Fata amal, mongko angen-angeno sapa sira. Fata amal mongko angen-angeno sapa sira baidahya. Mongko nalikane utawi awake iku arbatun ana papat. Tidak dikatakan bunga mawar kalau nggak ada durinya, gitu. Bunga mawar pasti ada durinya. Tidak akan dinamakan bunga mawar kalau tidak ada durinya. Ini pun juga demikian. Orang yang mau beribadah kok nggak ada alangane, itu duduk ibadah. Ono rintangan-rintangan itu. Sing iki, setan itu terlalu menyelimuti terus setan itu agar kita gagal. Kalau begitu fata amal mongko angen-angeno sapa sira faida ya mongko nalikan utawi awake kendala-kendala iku mang iku arbatun ana papat. Adunya sing nomor 1 apa sing menjadi kendala iku adunya HP, termasuk HP iki. Adunya sing garei jadi kendala. Gak kerasa maca WA korok lho kok jam sakmene tidak terasa itu. Walaupun di sisi lain HP juga sangat banyak manfaatnya. Bagaimana kita bisa ngaji di sini pun juga informasi lewat HP. Pak Mutadin jenengan sakit nopo ngaji minjing. Baru nanti akan muncul pengajian. Itu gak ada HP pun juga kamu harus bersusah payah datang ke rumah saya atau datang ke kantor dulu sebelum mengedarkan itu. Jadi banyak madorotnya juga banyak manfaatnya. Maka yang hati-hati dengan dunia, yang pandai-pandai memanfaatkan. Ketinggalan HP, kalau ketinggalan dompet saya bingung ketinggalan HP sampean. Iya. Dompet paling ganti duit, nyilih kancane duit rek, saya iso. HP ketinggalan informasi, waduh hilang kabeh. Janjian karo kanca wis biar kabeh iki kok. Aku lek diceluk wong tuaku ya apa iku bingung bisa. Allah, saya kayak begitu tuntutannya sekarang ini. Nomor lorone apa? Wal khalqu lan makhluk. Wal khalqu lan makhluk ya kaya kanca menungso, anak, bojo, barang itu juga menjadi kendala juga kadang-kadang, ribeti kadang-kadang itu. Kalau kita tidak pandai-pandai membawanya, bisa jadi kalah kita dengan itu. Dengan awaik tadi itu, dengan kendala itu bisa kalah. Kadang-kadang bojo yang ngerweti kadang-kadang. Jangan dikira bojo nyeneng nono aja. Aja di perasaan ngono sampean. Pandai-pandai bagaimana menyikapi dan menghadapinya.
Tibarno kadang-kadang gladur, diketak ya nesu loh, repot kadang-kadang. Kita terus bisa menyikapi, ya apa watak bojoku, ya apa kudu ro. Bergaul bertahun-tahun hafal watak wisan akhirnya tidak terulang kembali sesuatu yang bisa menyakitinya gitu loh. Oh, lek ngomong ini jawab kudu ngene, ini kudu ngene ngono. Wis seru wis hafal wisan. Ya dadi ibadah ya niku sabar nang bojo ya ibadah. Makanya wong jadi wali kadang-kadang bojone sing kereng-kereng ngono ku biasa. Wa syaitanu nomor telune setan iki yang menjadi kendala. Setan iki juga kendalanya orang yang beribadah, orang yang bertaubat tadi. Nomor terakhir nomor 4 tadi ada 4. Yang 4 wan nafsu lan nafsu. Wah, iki berat banget iki. Nggak akan bisa hilang, harus diperangi aja, nggak bisa dibunuh. Kalau nggak punya nafsu namanya malaikat. Lah setan api kabeh, elek kabeh. Malaikat tapi kabeh menungso. Yo ono sing api, yo ono sing elek, kadang-kadang api, kadang-kadang elek gitu. Makanya kita harus berlomba-lomba bagaimana menang akalnya atau menang nafsunya. Fahtaja mongko putus sapa kulu wakitin iku mang Fahtaja mongko putus sapa kulu wakitin lama kalata kali mesti itu ya wajib harus iladafi hadil awaiki maring nolak ikilah kendala. Maka orang-orang yang ingin melampaui tingkatan-tingkatan ke atasnya, tantangan ini harus lulus, harus kita perangi. Wa iza hal ngilangake, wa iza hal ngilangake awaik anu saking kulu wakidin setan itu ya iya gak ceritane nggone ngajine Gus Bah itu dadi lek wong kelangan apa-apa ngono akhirnya ketemu terus kamu yang ini Imam Abu Hanifah jangan Hanifah matur saya Bu Hanifah saya ini mau bertanya ini saya punya barang ini hilang ini bagaimana caranya ketemu kamu sholat aja kamu mulai ketemu di sholat nanti soalnya setan gue tuh sampai sembahyang itu setan temanku sembahyang itu dompetmu dia kono loh gue nggak ketemu itu sembahyang kono jadi apa Imam Hanifah itu apa membiarkan dia biar sembahyangnya diketua setan. Mikir sembahyang gue gelap dompetmu. Oh iya dompetku gue ngisore kelambi akhirnya ketemu seperti itu. Makanya setan itu yang kemarin ada namanya setan yang menggoda sembahyang itu ada nama-namanya itu. Apa jenenge itu? Dalam kitab As-Sohifat kemarin ada itu. Makanya kata harus A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum salat itu biar diminimalkan di dalam kita diganggu oleh setan gitu. Tidur juga begitu, maca donga sebelum tidur, bangun tidur juga berdoa. Itu semua adalah bagian daripada apa agar kita tidak mudah diganggu oleh setan. Masuk ke WC ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya, mau berangkat kuliah naik motor juga ada doanya agar diselamatkan dari godaan-godaan setan itu. Makanya di kitab Durtunasi kan apa kitab Ikhya itu ya. Imam Ghazali mengatakan setan menggoda manusia itu seperti majrad dam, seperti jalannya darah, halusnya itu. Kita yakin bahwa di dalam tubuh manusia ini ada kan darahnya mengalir kan ya, tapi kan nggak terasa kita kalau ini mengalir. Itu digambarkan setan menggoda manusia itu koyok melakukan gede itu, halus. Barang wis tatap del baru kroso. Astagfirullahaladzim. Nek kelas mahasiswa setan ya kelas mahasiswa itu. Nek kelas dosen ya setane kelas dosen. Kiai ya alime pinter ya sekelas kiai.
Sing kiai ini rumangsa pengaruhnya gede, rumangsa pinter supaya banyak dikagumi oleh banyak orang. Muncul sombongnya, akhirnya kepleset sret. Godho arek wedok nang ngene ndi ku? Ngoro ah. Ya Allah, ya Allah. Niku godhone setan ya kiai ku ya. Masih kiai ini ya getun bareyan. Masih kan konangan digepuki wong ya. Astagfirullah, wong kiai. Baru krasa ngene. Wes kena setan gak eling iku haram san. Wa yahrumu wa yakhillu manen. Astagfirullahaladzim, ngono iku mang bahaya nih. Dapat godaan pengaruh gede santri nake ayu-ayu pisan. Wah. Gak makomi ya ngono iku mang dirapi kabeh, gak dirapi dadi anu kok. Gak dirapi sih mending dirapi. Ngono dianu ne terus piye jale? Ya apa bojone, ya apa anake, ya apa masyarakate. Ketika bertemu dengan mereka, Gusti Allah lek nguji kaya ngono. Maka Kanjeng Nabi setelah pulang dari perang Badar, beliau mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi habis perang Badar itu istirahat di pelapa-pelapa kurma, senten turu ini. Payah gitu menempuh perjalanan yang jauh. Setelah itu Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita baru saja menyelesaikan perang yang kecil. Alhamdulillah, tapi kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Sahabat pada ndomblong, ini ndomblongan, tercengang. Loh, perang Badar yang demikian dahsyatnya, yang menggugurkan banyak pasukan-pasukan Islam, gugur dalam peperangan kok dikatakan perang yang kecil. Perang apa lagi yang lebih perang dari perang Badar? Ditanyakan, ya Rasulullah, ayu jihadin akbaru min ghazwati Badrin. Perang apa lagi yang lebih besar dari perang Badar? Qala jihadun nafsi. Yaitu perang melawan hawa nafsu itu lebih berat. Sugeng termasuk ketatap baru kroso, balik mana, ketatap mana, diunggahno mana, natap mana, balik mana. Jadi akobah, tingkatan-tingkatan itu dilalui dengan beberapa perjuangan. Ya, mahasiswa yang UTS, UAS, kadang-kadang kata UAS ganti duit, ya piye carane bisa melok UAS jadi dispensasi dhisik. Iku cuma akobah. Akobahnya orang kuliah ya begitu. Yang penting rokoknya gak telat tuh. Ya Allah, fastakbalatuhu huna, fastakbalatu mongkon rima sapa ingsun hu ing abet huna ing dalem mengkene atau lebih kaya ngono iku mang melalui beberapa rangkaian perjuangan iku mang tobat diterima karo Gusti Allah. Aqobatul awaiki wallahu alam bisawab. Wabil mulki malikanil quluba bi asriya wabirus liarsilni mulukan tawadu'at sa'altu bi'ainil ziyarah bin nadratan tu'izu biha qadri wa bil'izi urdi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.